Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Merli Wahyuni, NIM 2221111011105. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya terkait kuliah tamu 2 Farmasi Industri. Langsung saja, yang pertama, yaitu terkait pengembangan metode analisis. Di sini ada uji disolusi. Pada gambar sebelah kiri, ini merupakan alat disolusi tablet, di mana kriteria penerimaan disolusinya itu dinyatakan sebagai Q, yaitu presentasi bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot tablet. Kemudian, umumnya dalam rentang 75-80%, tergantung dari masing-masing monografi bahan obat dinyatakan dalam nilai Q. Kemudian, selanjutnya, berikut ini merupakan kriteria penerimaan cepat larut, di mana pada tahap S1 pada tabel ini jumlah sampelnya itu ada 6, kemudian kriteria penerimaannya itu tiap unit itu lebih besar sama dengan Q plus 5%. Kemudian S2 jumlah sampelnya itu ditambah 6, kemudian kriteria penerimaannya itu rata-rata 12 unit, yaitu S1, tahap 1 plus tahap S2 lebih besar sama dengan Q, dan tidak ada unit kurang dari Q dikurangi 15%. Kemudian S3, jumlah sampelnya itu ditambah 12 tablet, rata-ratanya tuh 24 unit, S1 plus S2 plus S3 lebih besar sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q, dikurangi 15%, dan tidak ada unit kurang dari Q dikurangi 25%. Nah, kriteria penerimaannya itu, apabila pada tahap 1 itu tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka dilanjutkan pada tahap 2. Tapi apabila pada tahap 2 tidak memenuhi kriteria penerimaan, maka dilanjutkan pada tahap 3. Kemudian, selanjutnya, yaitu pada kriteria penerimaan pool dissolution. Nah, di sini pada tabel itu tahap S1 itu jumlah sampelnya juga sama, 6. Kriteria penerimaannya itu rata-rata jumlah terlarutnya lebih besar sama dengan Pi plus 10. Kemudian pada tahap S2 jumlah sampelnya juga sama, ditambah 6. Rata-rata jumlah terlarut dari S1 plus S2 lebih besar sama dengan Pi plus 5%. Kemudian pada tahap S3 jumlah sampelnya itu juga ditambah 12 tablet, sehingga kriteria penerimaannya itu rata-rata jumlah terlarut dari S1 plus S2 plus S3 itu lebih besar sama dengan Q. Nah, pada kriteria penerimaan pooled dissolution ini, kalau pada pooled ini dijadikan satu atau menggunakan satu sampel. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu transfer metode analisa. Jadi yang pertama ada comparative testing, atau ini paling sering digunakan. Nah, setelah validasi metode analisis, QC itu juga memeriksa sampel. Hasilnya dibandingkan secara statistik. Bila tidak ada perbedaan yang secara signifikan, berarti metode ini berhasil atau sukses. Nah, pada comparative testing ini itu paling umum dilakukan atau paling sering. Kemudian ini untuk metode yang sudah tervalidasi dan sampel homogen dianalisis oleh SU dan RU. Kemudian kedua ada co-validation. Jadi SU dan RU ini, SU itu sending unit dan RU atau receiving unit itu R&D dan QC itu melakukan validasi bersama seluruh full metode atau sebagian. Nah, ini biasanya dilakukan co-validation ini apabila metodenya itu belum tervalidasi, sehingga diperlukan co-validation. Kemudian yang ketiga yaitu ada revalidasi. Revalidasi ini QC dan R&D itu mengvalidasi sendiri.
Jadi dilakukan pada senyawa sejenis dan alat yang digunakan itu berbeda. Tidak bisa menjamin ekivalensi antar bagian. Jadi pada revalidation ini RU yang mengulang validasinya. Kemudian eh, R, apa tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU-nya. Kemudian yang keempat ada transfer waiver. Untuk produk lama QC sudah sering menggunakan R&D itu hanya mengembangkan ada perbedaan kekuatan. Di sini jadi maksudnya itu transfer waiver itu membuat justifikasi bahwa transfer metodenya itu tidak perlu dilakukan lagi. Nah, ini biasanya untuk produk existing, kemudian prosedur analisa yang telah digunakan dan personel dan apabila personel SU sending unitnya itu pindah ke receiving unit. Kemudian selanjutnya yaitu uji stabilitas. Yang pertama, prinsip dari uji stabilitas itu untuk menjamin stabilitas produk, kemudian menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas tertentu, kemudian disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan. Kemudian periode waktu tertentu itu maksudnya selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian tujuan dari uji stabilitas ini bertujuan untuk pengembangan, yaitu membandingkan formula mana yang stabil, proses bahan kemasnya. Kemudian yang kedua untuk registrasi, jadi dokumen yang dibutuhkan, misalnya laporan stabilitas. Kemudian yang ketiga post market untuk melindungi dari klaim. Kalau ada komplain dari konsumen, kita itu bisa lihat dari data uji stabilitas yang kita miliki. Kemudian selanjutnya yaitu desain uji stabilitas. Jadi untuk kondisi penyimpanannya itu Indonesia itu termasuk zona 4B, yaitu long term, suhu 30 derajat Celcius dengan RH 75%, accelerated 40 derajat Celcius. Acuannya itu study performulasi dan produk komparator. Umumnya itu disimpan di climatic chamber dan perlu dicek berkala, yaitu setiap 6 bulan. Kemudian waktu pengujian itu tahun pertama itu tiap 3 bulan, tahun kedua itu tiap 6 bulan, tahun ketiga tiap tahunan. Acuan berapa lama berdasarkan studi preformulasi. Kemudian terkait parameter uji dan spesifikasi, perlu justifikasi penetapan parameter. Jadi untuk kemudian selanjutnya terkait pemilihan batch, itu mengikuti skala komersial. Jumlah batch itu lepas cepat, zat aktif itu stabil 2 batch, sedangkan lepas lambat atau termodifikasi itu zat aktif stabilnya itu 3 batch. Kemudian selanjutnya untuk jenis uji stabilitas itu yang pertama ada stabilitas dipercepat atau accelerated. Ini kemudian yang kedua ada stabilitas jangka panjang atau dikenal dengan long term. Kemudian yang ketiga in use stability. Ini merupakan untuk multiple dose product, jadi setelah dibuka atau direkonstitusi itu jumlah batch-nya kan 2. Minimal interval pengujian awalnya itu 2 batch dan akhirnya itu 1 batch. Kemudian perlu diperhatikan pelarut rekonstruksi, lama simpan larutan rekonstruksi, dan kondisi penyimpanannya. Kemudian yang keempat itu ada jenis stress testing. Dilakukan untuk pengembangan, contohnya itu pada produk freestyle and photostability testing. Freestyle itu contohnya elektrolit itu, cairan elektrolit, kadar serum elektrolit. Kemudian ini pada photostability testing itu membandingkan spektra antara bahan dan sumber cahaya sehingga tahu apakah stabil di cahaya tersebut. Kemudian uji bioekuivalensi dan bioavailabilitas. Nah, di sini pada uji bioekuivalensi itu merupakan ada ekuivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Kemudian pada ekuivalensi farmasetik ini meniru sama persis bentuk garamnya, kekuatan, dan sama bentuk sediaannya, atau ekuivalensi farmasetik. Membuat kopi beda bentuk tablet, beda bentuk garam, namun zat aktifnya itu sama. Nah, kedua ada pada pemberian dengan dosis molar yang sama, kemudian dilakukan pada menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya itu sama. Nah, pada uji bioavailabilitas itu
itu digunakan pada kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif, kemudian terserap dari produk obat, dan tersedia di tempat kerjanya. Kemudian selanjutnya uji ekuivalensi. Uji ekuivalensi itu ada dua, ada uji in vivo, yaitu diujikan pada subjek manusia, dan yang kedua ada uji in vitro, yaitu menggunakan alat dissolution tester, di mana ini akan mengetahui farmakokinetik berkaitan dengan ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi, kemudian kinetika obat di dalam tubuh, bagaimana tubuh mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Kemudian farmakodinamik, bagaimana obat memberikan pengaruh ke tubuh, bagaimana respon tubuh terhadap obat tersebut. Kemudian, kapan uji B itu dilakukan? Yang pertama, apabila satu golongan yang sama, sehingga cukup dilakukan uji disolusi terbanding. Kemudian yang kedua, obat kopi pertama. Kapan BioFavor tidak melakukan uji BE dan hanya melakukan uji disolusi terbanding? Yaitu dilihat berdasarkan potensinya. Kriterianya yaitu yang pertama harus bentuk sediaannya yang sama, tetapi dalam potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksinya sama. Proporsi zat aktif dan eksipiennya itu sama dan zat aktif sangat poten. Nah, jenis dan jumlah eksipien sama, pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persis yang sama. Selanjutnya yaitu terkait tahapan uji bioekuivalensi. Yang pertama dilakukan validasi metode bioanalitik. Jadi yang kedua yaitu protokol, melakukan protokol terkait disetujui BPOM dan Komisi Etik karena melibatkan subjek manusia. Kemudian yang ketiga melakukan penentuan sukarelawan. Yang keempat, pemberi obat uji ambil darah secara periodik, tunggu wash out-nya yaitu sekitar 5-9 kali waktu paruh. Kemudian pemberian obat komparatornya itu dan diambil darah. Sukarelawan dan penguji tidak tahu zatnya. Jadi pada tahapan B ini sukarelawan dan pengujinya itu tidak boleh tahu itu zat apa. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis obat. Dan yang keenam dilakukan cold breaking, membuka mana yang subjek uji dan komparator. Yang ketujuh dibuat laporan. Yang kedelapan menentukan mana yang termasuk kriteria bioekuivalensi. Nah, misalnya ditinjau dari parameter AUC 0, T, dan CIMAC. BE, bila rasio rata-rata geometrik AUC T per R dan C max T atau R-nya mendekati 1, maka confidence intervalnya itu 80 sampai 125%. Kemudian selanjutnya yaitu berikut ini adalah contoh dari penentuan dari perhitungan F2. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini, AUC-nya itu pada 90% confidence interval itu menghasilkan 90,16% untuk lower limitnya, untuk upper limitnya itu 107,35%. Dan pada Cmax-nya itu pada 90% confidence intervalnya, pada lower limitnya itu menghasilkan 91,97%, pada upper limitnya menghasilkan 111,57%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai confidence intervalnya 90%, yaitu baik AUC maupun Cmax, lower limit dan upper limitnya itu masuk ke dalam rentang 80-125%. Sehingga dapat dikatakan bahwa obat tersebut bioekivalen.
Selanjutnya yaitu untuk obat uji. Besar batch 1/10 skala produksi 100.000 unit. Terbesar. Kemudian untuk komparator batch uji disolusi, perbedaan kadar harus itu kurang dari 5%. Kriterianya itu memiliki izin edar di Indonesia, bila tidak ada maka terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi terbukti ekivalen dengan inovator termasuk perkualifikasi WHO. Kemudian uji disolusi terbanding, tujuannya itu untuk pendekatan uji bioekivalensi. Kepentingan dokumen registrasi dilakukan pada 3 pH. Jadi pada pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Kemudian untuk biopower, antara produk yang sudah lulus, BE dengan yang belum. Kriteria penerimaan parameter F2-nya harus lebih besar sama dengan 50. N jumlah titik sampling yang masuk dalam perhitungan itu minimal 3 titik, tidak termasuk 0. Minimal 12 unit. Harus ada menit 15, karena jika kedua produk sudah terlarut, itu harus lebih besar sama dengan 85%, tidak perlu dihitung F2-nya karena sudah terdisolusi secara cepat. Atau sudah terdisolusi sangat cepat. Kemudian jumlah titik sampling adalah sampai salah satu produk itu ada yang lebih dari 85%. Selanjutnya yaitu obat komparator. Jadi dilakukan pemilihan batch yang sangat penting, itu digunakan sebagai acuan. Kemudian batch di sini maksudnya yaitu batch uji disolusi terbanding. Kemudian dilakukan perbedaan kadar antara obat komparator sama obat produk kita, yaitu harus kurang dari 5%. Karena jika perbedaan kadarnya besar, kemungkinan hasil BE-nya kecil. Kriterianya itu harus memiliki izin edar di Indonesia. Jadi obatnya itu memiliki izin edar di Indonesia, bila tidak ada terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator dan termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Kemudian terkait uji disolusi terbanding, prinsipnya sama seperti uji disolusi pada umumnya. Bedanya itu pada uji disolusi terbanding itu melakukan profil disolusi. Jadi mengambil sampel pada beberapa titik waktu, kemudian melakukan profil disolusi antara produk komparator dengan produk uji. Kemudian itu dilakukan perbandingan. Nah, tujuannya untuk memprediksi atau melakukan pendekatan jika dilakukan uji bioekivalensi. Apakah oke atau tidak. Nah, kepentingan dokumentasi untuk registrasi biasanya ini dilakukan pada 3 media dengan pH yang berbeda. Nah, yang menggambarkan kondisi tubuh, yaitu pada pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Kemudian, tujuannya untuk biowafer. Nah, di mana uji disolusi terbanding itu antara produk kita yang sudah lulus BE dengan produk yang setengah dosisnya atau dengan dosis yang berbeda. Bagaimana hasil datanya untuk perbandingan kedua produk tersebut? Nah, ini perlu dilakukan perhitungan similarity faktornya. Nah, yaitu yang pertama dilakukan pendekatan uji bioekivalensi, kemudian media disolusinya paling menggambarkan kondisi in vitronya, yaitu pH 1,2, 4,5, 6,8, kemudian berdasarkan kompendial, surfaktannya itu kurang dari 1%, biorelevannya mediumnya itu FASSGF dan FASSIF. Kemudian parameternya itu F2. Nah, berikut ini adalah rumus perhitungan similarity factor. Jadi dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, F2 sama dengan 50 kali log dikali 100 dibagi akar 1 ditambah dikalikan R dikalikan T dikurangi T dikalikan T kecil dipangkatkan 2 dibagi N, di mana RT ini merupakan persentase kumulatif rata-rata obat yang larut pada setiap waktu sampling dari obat komparator. R ini merupakan referensi.
Kemudian yang T T besar ini presentase kumulatif rata-rata obat yang larut pada setiap waktu sampling dari obat uji. T itu sama dengan tes. Kemudian N itu jumlah titik sampling. Nah, di sini di mana nilai F2 50 atau lebih besar itu harus rentang 50 sampai 100. Menunjukkan ekivalensi kedua kurva yang berarti kemiripan profil disolusi kedua produknya itu mirip. Kemudian tahapannya itu ambil data dari 12 bejana atau 12 tablet dari produk uji dan produk komparator, lalu hitung persentase terdisolusi dari setiap titik waktu, hitung dengan rumus sebelah kiri ini. Nah, R dalam kurung T merupakan persentase rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk komparator. Untuk T dalam kurung T, persen rata-rata terlarut pada waktu T untuk produk uji. Jadi rata-rata dari 12 bejana ini atau produk uji, itu N merupakan jumlah titik sampling, misalnya 5 titik, 10 titik, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, berarti jumlah titik samplingnya itu 3. Kemudian selanjutnya aturan perhitungan F2. Minimal 3 titik sampling, tidak termasuk 0. Kemudian minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut, kedua obat harus lebih besar dari 85%. Karena disolusinya sangat cepat, F2 tidak dapat dihitung. Bila di 15 menit ada salah satu produk yang tidak sampai 85%, maka harus menghitung F2. Nah, kemudian tidak lebih dari 1 nilai rataan dari tiap titik sampling. Atau harus lebih besar dari sama dengan 85% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut lebih besar 85%, yang kedua dan seterusnya, itu tidak diukurkan. Kemudian berikut ini adalah tabel persen contoh obat produk komparator dengan produk uji dengan hasil persen terdisolusinya dapat dilihat dari tabel, di mana data di atas itu merupakan data rata-rata. Sampai 15 menit itu kedua produk obat lebih dari 85%, maka nilai F2 itu tidak perlu dihitung karena kedua produk itu dikategorikan disolusinya sangat cepat. Kemudian dari tabel ini dapat dilihat ini memerlukan perhitungan F2 karena bila di waktu 15 menit ini adalah satu produk yang tidak sampai 85%, maka data yang digunakan untuk rumus yaitu dari 10 sampai 60 menit, titik samplingnya sebanyak 5 karena ini ada 5 waktu yaitu 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit. Kemudian ini ada contoh tabel terkait persen terdisolusi juga, perbandingan antara produk komparator dengan produk uji, di mana tabel di atas itu kan titik samplingnya kan 4 itu sudah mencapai 80% pada menit ke-45. Jadi ini tidak perlu dilakukan perhitungan F2. Seperti itu. Dapat dilihat pada contoh sebelumnya, apabila pada waktu ke-15 menit itu mencapai 85%, maka itu kan tidak perlu dilakukan perhitungan. Apalagi pada contoh ini, pada waktu 45 menit, itu titik mencapai 85%, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan nilai F0. Sekian pemaparan hasil resume saya pada kuliah tamu farmasi industri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditulis pada kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.